Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala masih di surat Asy-Syura ayat ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'i yawma idzi wa ma lakum min nakir. Istajibu li rabbikum, patuhilah seruan Rabb kalian sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Ma lakum min malja'i yawma idzi wa ma lakum min nakir. Kalian tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosa kalian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, kewajiban memenuhi seruan Allah. Dari kalimat istajibu li rabbikum, ini perintah dari Allah untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Seruan Allah yang dimaksud adalah al-awamir wan nawahi, yakni berupa perintah-perintahnya dan juga larangan-larangannya. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat ke-24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, istajibu lillah, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu perintah semacam ini wajib diperhatikan, karena hadirin jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali manusia yang kemudian terlena dengan kesibukan dunianya, urusan pekerjaannya. Bahkan sebagian orang menghabiskan umurnya hanya untuk menggeluti hobinya, sehingga terkadang mereka lupa dengan seruan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya.
saat bersamaan ternyata mereka tidak juga menyadari bahwa yang mereka ikuti itu sejatinya adalah seruannya syaitan dan tipu daya syaitan. Di antara kejahatan syaitan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, menjadikan manusia itu terfitnah oleh dunia, menyibukkan mereka dengan perkara-perkara yang mubah, yang jika dikerjakan tanpa pahala tidak akan diberi pahala. Maka penuhi seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena sejatinya hidup ini untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Termasuk juga ibadah adalah meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh karena Allah. Bahkan perkara mubah bagi seorang mukmin, dia akan manfaatkan bagaimana yang mubah-mubah ini bisa bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengamalkan perintah ini, maka pasti hidupnya tertata. Hidupnya selalu berpindah dari memenuhi satu seruan Allah kepada seruan yang lainnya. Dia melaksanakan satu perintah Allah, berpindah kepada perintah Allah yang lainnya. Dia meninggalkan yang haram-haram dalam kehidupannya. Dan sejatinya itulah ketakwaan yang menjadi bekal terbaik bagi seorang manusia. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya bekal terbaik itu adalah takwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, takwa itu bukan sekedar mengerjakan perintah, tapi termasuk bagian ketakwaan yang juga tidak boleh diabaikan adalah meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya karenanya. Meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh karena Allah. Itu juga amal soleh yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat istajibu li rabbikum juga mengandung perintah. Ini faedah kedua. Istajibu li rabbikum ini mengandung perintah untuk bersegera dalam kebaikan dan ketaatan. Makanya kalimat berikutnya min qabli ayyatiya yaum. Ya, sebelum datangnya dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Berarti perintah istajibu li rabbikum ini disegerakan. Karena ada batas waktunya. Yakni sampai datangnya suatu masa yang kedatangannya nggak bisa ditolak. Yakni sampai kiamat. Dan kiamat yang terdekat dengan kita sejatinya adalah kematian. Maka ayat yang mulia ini mengandung perintah untuk bersegera dalam kebaikan dan ketaatan. Sekaligus juga menjadi celaan. Sikap panjang angan-angan dengan banyak menunda-nunda amal kebaikan. Jadi orang yang bersegera dalam kebaikan dipuji Allah, sedangkan orang yang suka nunda-nunda kebaikan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dengan kebaikan. Kata-kata yang disampaikan Allah penuh dengan muatan motivasi yang tinggi. Dalam Al-Quran sering Allah sampaikan wasari'u wasabiqu falyatanafas fastabiqu fas'au. Bahkan Allah katakan fafirru. Kita diperintah untuk berpacu, berlomba, bersegera
ya bersa'i, jalan cepat, setengah berlari. Bahkan kita diperintah fafirru, untuk berlari. Kita diperintah, disuruh untuk berlari untuk semua kebaikan. Tentu kalimat-kalimat seperti ini jangan juga dijadikan sebagai pijakan untuk orang itu tergesa-gesa. Beda ya. Tergesa-gesa itu dengan berpacu, berlomba, bersegera, gitu ya. Itu beda dengan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa itu biasanya tanpa ukuran, ya kan Ibu? Berlomba, berpacu itu kan pakai ukuran, pakai perhitungan. Tapi kalau tergesa-gesa yang disebut dengan ajalah, al-ajalatu minasyaitan, ketergesa-gesaan itu dari setan, karena tanpa ukuran dia. Ya, sehingga sering menjadikan orang itu celaka. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ini tentang motivasi bagaimana kita itu bersegera di dalam kebaikan. Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila engkau ada di sore hari, jangan nunggu pagi hari. Apabila di pagi hari, maka jangan nunggu sore hari. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Taib. Jadi bersegera di dalam kebaikan. Imam Al-Hasanul Basri, yakni Abu Sa'id Al-Hasan bin Abu Hasan Yasar Al-Basri, yang wafat di tahun 110 Hijriah. Beliau wafat di usia 89 tahun. Ada yang sudah 89 tahun di sini? Ada, Bu? Enggak ada ya? Beliau mengatakan, ya beliau ini seorang tabi'in. Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafisuhu fil akhirah. Apabila engkau melihat seseorang yang mengejarmu dalam urusan dunia, maka kejarlah dia dalam urusan akhirat. Ada orang mengejar kita dari sisi dunia, kejar dia dari sisi akhirat. Artinya tidak masalah dunia kita dikejar orang. Ya Ibu, tuh si fulan baru masuk kok langsung naik pangkatnya, naik jabatannya. Tidak masalah. Kejar dia dari sisi akhirat. Gitu ya. Karena dunia itu sebentar saja. Taib. Akhirat yang kekal abadi. Sebagian salafun saleh juga mengatakan, "Lau anna rajulan sami'a bi ahadin atwa alillahi minhu kana yambagi lahu an yuhzinahu dzalik." Kalau ada seorang yang mendengar ada yang lebih taat kepada Allah daripada dirinya, maka selayaknya hal tersebut membuatnya bersedih. Sekarang mah kebalik gitu ya. Kalau ada orang ngejar dunia kita, kita bersedih. Kan begitu. Tapi kalau ada orang yang kemudian kita dengar lebih takwa daripada kita, lebih taat daripada kita, biasa aja. Ya kan Ibu? Orang itu di masa ini bersedihnya bukan karena kehilangan kebaikan, tapi karena kehilangan dunia. Tuh kan diserobot teman, gara-gara kita kurang gercep. Ternyata peluang itu akhirnya diambil orang. Padahal untung bersihnya 1 miliar misalkan. Sedih dia. Kehilangan peluang, kehilangan kesempatan. Tapi giliran kehilangan qobliyah subuh, gak ada sedih-sedihnya. Bahkan subuhnya kehilangan, anteng-anteng aja. Nah ini musibah sebetulnya. Musibah. Karena waktu yang berlalu begitu saja tanpa pahala,
sejatinya kerugian. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka berhati-hatilah dari penyakit yang namanya taswif. Taswif itu sikap menunda-nunda kebaikan. Kalau dalam bahasa Arab itu sering ngomong saufa. Ada sin, ada saufa kan? Yang masuknya ke fi'il mudhari. Apa bedanya? Kalau fi'il mudhari kemasukan sin, sa'adhabu, dengan kemasukan saufa, saufa adhabu, bedanya apa tuh? Kalau sin ya dekat jaraknya, dia akan jaraknya dekat. Kalau saufa itu jauh. Ya, ya sesok wae. Ya. Sesoknya itu ternyata tahun depan. Ya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Nah ini taswif. Ya, dikit-dikit saufa aqra'ul Quran. Iya, nanti saya baca Quran. Kapan nantinya? Nantilah, nunggu pensiun. Berapa lama lagi pensiunnya? 20 tahun lagi. Masa baca Quran saja nunggu 20 tahun? Ya. Kapan mau tahajud? Sesok wae. Ya. Besoknya itu kapan? Ya kapan-kapan. Nah dia selalu bilang saufa, saufa, saufa. Gitu ya. Tapi tidak pernah ada wujudnya. Ini namanya taswif. Sebagian salafun as-saleh mengingatkan kita semua, wajadtu anna taswifa jundan min junudi iblis qad ahlaka khalqan min khalqillahi katsira. Aku mendapati bahwa taswif adalah salah satu dari bala tentaranya iblis. Sungguh taswif itu telah membinasakan banyak sekali dari makhluk Allah. Maka hati-hati dari taswif. Suka nunda-nunda. Punya uang untuk sedekah, nanti saja. Ya. Minggu depan juga bisa sedekah. Nah itu biasanya batal itu, gagal. Ya kan? Akhirnya hilang uangnya entah kemana gitu. Padahal tadinya buat sedekah. Nah ini taswif, bahaya sekali taswif ini. Semoga Allah selamatkan kita darinya. Ya. Orang-orang yang saat ini menyesal di alam kubur, ya salah satunya karena taswif ini. Mereka hanya bilang, iya nanti saya akan, nanti saya mau, nanti saya ingin, begitu ya. Tiba-tiba keburu didatangi malakatul maut. Taswif ini bahaya. Dia bala tentaranya iblis. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Min qabli ayatiya yaumul la maradda lahu minallah. Patuhi seruan Rabb kalian sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Yaumun la maradda lahu minallah. Kemudian hari itu juga disifati malakum min malja'i yauma idzin. Kamu juga tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu. Kemudian juga disifati wa malakum min nakir, dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Ya, dari kalimat-kalimat ini pelajarannya bagi kita bahwa di antara sifat hari kiamat, pertama, la maradda lahu. La maradda lahu, tidak dapat ditolak kedatangannya. Tidak dapat ditolak kedatangannya. Artinya tidak bisa dibatalkan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimaju-maju, tidak bisa dimundur-mundur. Kalau sudah datang ketetapan Allah, maka tidak bisa ditolak. Kiamat itu begitu. Di surat Ar-Rum ayat ke-43 Allah juga berfirman, Fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim
min qabli ay ya'tiya yaumul la maradda lahu minallah yauma idzi yasadda'un. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, lidinil qayyim, yakni agama Islam. Hadapkan wajah kita kepada Islam. Min qabli, nah ini berarti segera. Segera hadapkan wajah kita kepada agama yang lurus sebelum datang dari Allah yaumun la maradda lahu, hari yang juga tidak dapat ditolak kedatangannya. Itulah yaumul qiyamah. Yauma idzi yasadda'un, pada hari itu mereka terpisah-pisah. Maka datangnya kiamat adalah hak, bagian daripada rukun Islam, bagian daripada rukun iman yang 6. Al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada yaumul akhir. Seorang mukmin tidak boleh meragukannya sedikit pun. Allah tegaskan di surat Ghafir ayat 59, innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, pasti datang, tidak ada keraguan. Namun kebanyakan manusia itu tidak beriman atau lemah imannya kepada kehidupan akhirat, sehingga dia terlena dengan fitnah dunia. Kemudian sifat kiamat yang kedua, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Malakum mim malja'i yauma idzin. Tidak ada tempat berlindung pada hari itu. Mau di mana berlindungnya? Ada orang yang bisa selamat dari dahsyatnya kiamat? Tidak ada, kecuali orang yang mimpi saja, ngelamun. Ya, bisa naik pesawat, bisa naik perahu besar. Ya, ketika kejadian kiamat, itu kan orang ngarang-ngarang saja, ngelamun. Barakallahu fiikum. Kalau nanti kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar, laisa fiha alam, ya tidak ada satupun tiang, tidak ada satupun bangunan, tidak ada satupun pohon untuk kita berteduh dari sengatan teriknya matahari yang didekatkan hanya sekadar 1 mil. Tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah, kecuali hanya perlindungan dari Allah. Itu sifatnya hari kiamat. Di ayat yang lain surat Al-Qiyamah ayat 10 sampai 12, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yaqulul insan yauma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Pada hari itu manusia berkata, ainal mafar, kemana tempat lari? Berarti bingung, panik, takut, kemana tempat berlari? Kan begitu Ibu ya. Orang di dunia saja kalau dikejar-kejar jeratan hukum, ya bisa panik, mau kemana lari ya. Sebagiannya operasi plastik gitu ya, kemudian memanipulasi data supaya tidak terdeteksi ya. Takut, kenapa? Dikejar-kejar jeratan hukum. Bagaimana di akhirat nanti? Di dunia mungkin bisa saja orang berlindung tengah hutan kah, di tengah pulau kah, di dasar laut, gitu ya. Kan banyak buronan yang sampai saat ini belum ketangkep kan Ibu, ya kan? Di dunia mungkin bisa, ya walaupun kita yakin orang yang begitu modelnya susah bahagia itu, ya, susah bahagia. Nah di akhirat ndak ada, mau lari kemana?
Mau lari kemana? Ainal mafar? Allah tegaskan lagi, kalla la wazar. Sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Mau berlindung ke siapa? Tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Hanya kepada Rabbmu lah pada hari itu tempatnya kembali. Jadi hanya kepada Allah kita kembali, hanya kepada Allah kita minta perlindungan. Dan yang berlaku saat itu hanyalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Maka Nabi SAW juga mengingatkan ya bagaimana pada saat itu tidak ada lagi orang yang berkuasa yang melindungi dirinya apalagi melindungi orang lain. Nabi SAW beliau bersabda, yaqbidullahul arda wa yatwis samawat biyaminih thumma yaqulu anal malik aina mulukul ar. Allah menggenggam bumi, melipat langit dengan tangan kanannya seraya berkata, akulah raja. Mana itu yang mengaku-ngaku raja di bumi? Mana? Ya. Raja bumi ini ya, bukan raja Jawa ya. Raja bumi. Mana raja bumi? Berarti yang menguasai bumi ini, atau yang merasa mengaku-ngaku menguasai bumi ini. Mana itu yang katanya negara digdaya, adidaya ya. Tidak ada. Aina mulukul ar ya. Mana raja-raja bumi itu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian sifat yang ketiga, malakum min nakir. Pada hari itu manusia tidak dapat mengingkari dosa-dosanya sendiri. Tidak dapat mengingkari dosa-dosa. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tentunya Allah tidak membutuhkan seorang pun untuk memberitahu kepadanya tentang keadaan para hambanya atau memberikan kesaksian atas mereka. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, termasuk kemahasempurnaan keadilannya, Allah tetap menghadirkan saksi-saksi atas mereka. Untuk apa? Untuk supaya manusia itu tidak bisa mengelak atas kesalahan, perbuatan dosa, maksiat yang dia kerjakan. Tidak bisa ngelak. Allah akan hadirkan dengan hikmahnya, dengan kemahaadilannya, saksi-saksi atas perbuatan manusia. Maka dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin manusia dapat menyangkal dosa-dosa mereka sendiri? Sedangkan terdapat sekian banyak saksi tentang dirinya. Terlalu banyak saksi yang mempersaksikan tentang dirinya. Tidak bisa lagi ngelak. Kan begitu. Dalam persidangan kan untuk memantapkan perkara ya harus didatangkan saksi. Ada saksi ahli dan lain sebagainya. Barakallahu fiikum. Maka Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 69. Surat Az-Zumar ayat 69. Wa asyraqatil ar binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wa syuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudhlamun. Dan terang benderanglah bumi, yakni maksudnya padang mahsyar, dengan cahaya keadilan Rabbnya. Dan berikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing. Wa wudhi'al kitab, berikan itu rapot manusia. Wa ji'a bin nabiyyin, dan datangkanlah para nabi, wasyuhada, para saksi, wa qudiya bainahum, dan diberi keputusanlah di antara mereka dengan adil, bil haq, wa hum la yudlamun, sedang mereka itu tidak lagi dirugikan, tidak akan dizalimi, tidak akan dianiaya. Taib. Jadi akan didatangkan syuhada, para saksi.
Siapa saja nih yang akan menjadi saksi tentang diri kita ini? Siapa saja, Bu? Pertama, Allah sendiri sejatinya merupakan saksi atas seluruh makhluknya. Di surat Al-Isra ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira." Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia adalah Maha mengetahui lagi Maha melihat akan para hambanya. Ya, salah satu di antara nama Allah yang husna, Allah punya nama Asy-Syahid, yang Maha menyaksikan. Ya, Allah menjadi saksi karena Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua, dirinya sendiri. Ibu, orang tuh bisa bohongi orang lain? Bisa. Ada nggak yang bisa bohongi dirinya sendiri? Hah? Kayak mana itu? Membohongi diri sendiri. Bisa nggak? Orang yang nipu orang lain itu, dia sadar nggak? Dia tahu nggak bahwa dia itu nipu orang? Tahu kan? Tahu. Tapi kalau ada orang disuruh bersaksi tentang diri kita, dia bisa bohong nggak ini saksi ini? Bisa. Yang penting sumpel saja duitnya pakai uang gepokan. Ya. Kan orang bisa bersaksi palsu gara-gara dibayar. Maju tak gentar membela yang bayar. Ya. Maju tak gentar membela yang bayar. Ya. Wanipiro, begitu kan? Orang bisa mempersaksikan sesuatu dengan kesaksian palsu, bisa, qaula zur. Tapi siapa yang kemudian bisa membohongi dirinya sendiri? Siapa? Wong dia pelakunya kok. Ya. Manusia semuanya bisa ditipu, bisa dibohongi. Tapi diri sendiri kan tidak bisa dibohongi. Bagaimana membohongi diri sendiri? Menipu diri sendiri. Maka diri kita ini nanti akan menjadi saksi tentang diri kita sendiri. Di surat Al-Isra ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasibah." Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab. Artinya yang memperhitungkan tentang dirimu sendiri. Karena manusia tidak bisa membohongi dirinya. Dia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Yang ketiga, yang akan menjadi saksi tentang diri kita, anggota tubuh kita ini. Disebutkan dalam beberapa ayat. Apa yang jadi saksi tentang diri kita dari anggota tubuh? Ada lidah, tangan, kaki, pendengaran, penglihatan, kulit. Itu jadi saksi semua tuh. Mata, telinga, lidah, tangan, kaki. Ini semua serta kulit. Semuanya akan menjadi saksi tentang diri kita. Disebutkan di beberapa ayat. Di surat An-Nur ayat 24 Allah berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
Lidah jadi saksi, tangan kita jadi saksi, dan juga kaki kita. Saksi tentang apa, Ibu? Tentang perbuatan manusia. Kalau perbuatannya baik, dia menjadi saksi tentang kebaikan. Kalau perbuatannya buruk, berarti dia akan menjadi saksi tentang keburukannya. Lidah, tangan, kaki ini sering digunakan manusia ya untuk bertindak, berbuat, bersikap, berbicara. Kan begitu. Di surat Fussilat ayat 20 sampai 22. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Mata, telinga dan kulit menjadi saksi. Maka anggota-anggota tubuh ini, panca indera kita ini gunakan untuk yang baik-baik supaya nanti menjadi saksi tentang kebaikan kita. Semuanya ada di sini. Dosa lidah, dosa tangan, dosa kaki, dosa mata, dosa telinga, dosa kulit. Semua kan ada, Ibu. Sama kebaikan lidah, kebaikan tangan, kebaikan kaki, kebaikan mata, kebaikan telinga, kebaikan kulit. Ini juga ada. Maka kita gunakan untuk apa ini? Anggota tubuh ini, panca indera kita ini. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Dan mereka berkata kepada kulit mereka sendiri, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit saat ini kan tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong. Tapi nanti kulit akan bersaksi. Apa jawabannya si kulit? Antaqanallah alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrati wa ilaihi turja'un. Maka kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berbicara. Allah yang menjadikan segala sesuatu itu bisa bicara, telah menjadikan kami juga pandai pula berbicara. Berarti Allah yang menjadikan kulit itu berbicara dan mempersaksikan tentang diri kita. Maka hati-hati, kulit ini harus kita gunakan untuk yang baik-baik. Gimana, Ibu? Kulit digunakan untuk yang baik-baik. Hah? Kalau yang buruk-buruk? Ada dosa kulit enggak, Ibu? Dosa kulit itu ada tidak? Iya, orang yang ngumbar aurat, menampakkan kemolekan kulitnya, ya, yang suka menampakkan keglowingannya, gitu. Saking glowingnya, kalau ada semut nempel di pipinya terpleset dia, gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya kan? Ada dosa kulit paling besar, namanya zina. Zina dosa kulit bukan, Ibu? Iya. Kalau nggak ada kulitnya nggak ada rasanya. Ya. Kenapa ada rasanya? Ya karena ada kulitnya. Kulit itu kan indera perasa. Maka pakai untuk yang halal-halal kulit kita ini. Barakallahu fikum. Nanti dia akan bersaksi tentang diri kita. Ya. Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kemudian kata Allah,
Kata Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama dan hanya kepadanya lah kamu itu akan dikembalikan. Wa ma kuntum tastatirun. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi. An yashhada alaikum, dari persaksian atas kalian, sam'ukum, pendengaran, penglihatan, dan kulit kalian terhadap kalian sendiri. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Ya, sebagian orang mungkin tidak menyangka bahwa kulit itu nanti bisa bicara dan mempersaksikan tentang dirinya. Sebagian orang mungkin tidak menyangka ternyata mata, telinga, lidah, tangan, kaki itu nanti bisa menjadi saksi. Di surat Yasin ayat 65 juga Allah menyampaikan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hafal ya. Dulu kayaknya Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kami membungkam mulut mereka. Tangan mereka lah yang berkata kepada kami, dan kaki mereka lah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi ini anggota-anggota tubuh ini akan menjadi saksi atas diri kita. Maka gunakan untuk yang baik-baik. Yang keempat, bumi yang kita pijak ini juga jadi saksi. Di surat Az-Zalzalah ayat 4-5. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bumi yang kita pijak ini nanti akan menyampaikan beritanya tentang tingkah laku manusia yang suka babat hutan sampai kemudian manusia menderita, yang merusak laut sampai kemudian laut itu jadi bahaya bagi manusia, yang merusak udara, ya. Ini semuanya nanti barakallahu fiikum akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, di antara saksi yang didatangkan nanti bumi ini. Bumi akan menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Bi anna rabbaka auhalaha. Kemudian malaikat juga akan menjadi saksi. Di surat Qaf ayat 21 Allah berfirman, wa ja'at kullu nafsim ma'aha sa'iku wa syahid. Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan tentang ayat ini, bahwa ayat tersebut menjelaskan satu malaikat pencatat amal yang akan memberikan kesaksian atas manusia. Kemudian satu malaikat lainnya bertugas menggiring manusia ke padang mahsyar. Jadi malaikat juga nanti akan bersaksi. Para rasul juga akan bersaksi. Para rasul akan bersaksi. Di surat An-Nahl ayat 84 Allah berfirman, wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida tsumma la yu'dzanu lil ladzina kafaru wa lahum yusta'tabun. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, yakni seorang rasul dari setiap umat. Kemudian tidak diizinkan kepada orang-orang kafir untuk membela diri dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan. Masing-masing nabi dan rasul itu akan menjadi saksi atas umatnya. Bahkan Rasulullah akan dihadirkan sebagai saksi atas sekalian manusia pada hari kiamat. Sebagaimana di surat An-Nisa ayat 41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah jika kami mendatangkan seorang saksi, seorang rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Insyaallah.
Nabi Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Nah, termasuk yang akan menjadi saksi itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di surat Al-Baqarah 143 Allah juga berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida." Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, yakni umat yang wasatan, umat yang wasat, umat yang adil, ya. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Insyaallah. Dan ini keistimewaan tersendiri bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan menjadi saksi bagi umat yang lain. Barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah selesai kita bahas satu ayat ini, semoga berfaedah. Allahu a'lam bissawab. Baik Ibu, sampai di sini pelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.